Shalom KKS yang terkasih. Ulangan pasal 15 ini mengajari kita soal pemberian yang sangkut menyangkut dengan uang. Hal ini menyadarkan kita bahwa sebagai umat tebusan, kita dibawa untuk hidup dalam sistem ekonomi surga. Ini menyangkut 3 hal penting. Pertama, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ini berarti setiap keputusan keuangan harus memperhitungkan kekuatan, tidak membeli barang apapun dengan berhutang, baik dibayar dengan gaji bulan depan atau dibayar dengan periode waktu. Jika itu yang terjadi, artinya berkat buat bulan depan sudah dihabiskan sebagian sementara engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi di bulan depan. Lukas 3 ayat 13 versi firman Allah yang hidup. Dan kami bagaimana? Tanya beberapa orang prajurit. Jangan memeras orang dengan ancaman dan kekerasan. Jangan mendakwa siapapun mengenai sesuatu yang kalian tahu tidak dilakukannya. Puaslah dengan gaji kalian. Kedua, tidak mengingini. Kebanyakan keinginan malah akan menjerat dalam pola hidup boros. Berapapun gaji yang diterima tidak akan mencukupi. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketiga, tidak berhutang. Jauhkan hutang supaya jangan menjadi orang fasik, sebab tidak ada berkat bagi orang fasik. Pinjaman diperbolehkan sepanjang kesepakatan di awal dipenuhi, dapat dikembalikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati. Janganlah melanggar apa yang telah disepakati, karena akan membuat kita menjadi orang fasik. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Bagaimana dengan hukum perpuluhan? Perpuluhan yang kita berikan tidak harus diberi kepada satu gereja saja, melainkan taburlah di tempat di mana kita secara rohani bertumbuh pesat, diberikan makanan rohani yang mengenyangkan dan mengubahkan cara berpikir kita. Jangan menabur di tempat di mana banyak konflik, karena itu berarti menabur di tempat duri tumbuh. Jadi, menaburlah di tempat di mana hati Tuhan bersemayam di situ. Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Saat engkau menabur, engkau pasti menuai. Perhatikanlah caramu menabur, karena ini menyangkut sikap hatimu, dan nikmatilah janji Tuhan dari taburan yang engkau semai. KKS, perhatikan sikap hati yang salah saat menabur. Pertama, menabur dengan maksud tersembunyi agar engkau dipakai di gereja dengan kedudukan sebagai majelis, pengerja, dan pengurus gereja yang dianggap sebagai penyumbang dana terbesar. Ini artinya membeli pelayanan dengan uang. Dan gereja yang berprinsip bahwa orang kayalah yang dijadikan pengurus akan terjebak oleh jeratan manusia dan bergerak dan diatur oleh manusia. Kedua, menabur agar dikenal sebagai dermawan. Dengan sikap ini, engkau sudah mendapatkan upahmu dan surga sudah menutup upahmu. Ketiga, menabur karena mau berdagang dengan Tuhan. Engkau menabur 100.000 dan berharap akan mendapatkan tuaian 100 juta. Sikap seperti ini menempatkan engkau sedang berdagang dengan Tuhan. Bangsa Israel memberikan persembahan perpuluhan setahun sekali, karena mereka hidup dari peternakan dan pertanian yang mereka usahakan, sehingga mereka memberikannya setahun sekali. Namun kita di zaman ini diberikan Tuhan gaji sebulan sekali yang adalah penting untuk kita sisihkan sebagai persembahan perpuluhan. Tuhan tidak pernah membutuhkan uang kita,
tetapi setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Maka berilah berdasarkan keikhlasan masing-masing tanpa sungut-sungut. Lalu, bagaimana jika gaji hanya 1 juta per bulan, dan jika memberikan persembahan 100.000 sebagai perpuluhan, jadi berkurang dan menyebabkan tidak dapat membayar ini itu, uang sekolah anak misalnya. Sikap seperti itu berarti sikap yang bertumpu pada pola ekonomi dunia. Sementara pola ekonomi surga, saat engkau menabur, maka engkau menuai. Dan Tuhan akan menghardik segala sesuatu yang mencuri berkat-berkatmu. Itu kehilangan karena kebakaran, kerampokan, kecelakaan, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Itu semua merupakan bagian dari berkat yang dicuri belalang pelahap. Ketahui juga bahwa seorang hamba Tuhan tidak menakut-nakuti jemaat yang tidak membawa persembahan. Gereja bukanlah ajang bisnis. Hamba Tuhan yang benar hanya bertugas menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan hidup sepenuhnya bergantung dari berkat Tuhan, bukan semata dari gaji sebagai hamba Tuhan atau dari perpuluhan jemaat. Selain soal pemberian dan hutang, Tuhan juga memberikan ketetapan mengenai hari raya bagi umatnya. Dalam pasal 16, bangsa Israel memiliki 3 hari raya utama. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Hari raya roti tidak beragi bicara tentang Paskah, yakni keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bagi kita, Paskah adalah perayaan penebusan kita dari segala dosa. Kenapa makan roti tidak beragi? Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, berkata di Matius 23 mengenai ragi orang Farisi. Mereka ini mengajar tetapi tidak melakukan, memberi beban berat tetapi tidak mau menyentuh beban itu. Inilah yang disebut kemunafikan. KKS, hendaknya kamu tidak meneruskan bacaan renungan kepada orang lain jika engkau belum mengerjakannya, agar engkau jauh dari kemunafikan. Kerjakan bagi dirimu sendiri terlebih dulu, kemudian bagikan berkat yang kau terima dari hasil mengerjakan itu. Makanya, Yeshua HaMashiach suka duduk-duduk dekat dengan orang berdosa karena mereka mudah bertobat, tetapi tidak suka duduk dekat dengan orang Farisi karena kemunafikannya. Matius 23 ayat 2-7. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Paskah, penebusan Yeshua HaMashiach atas hidup kita membuat kita dikuduskan dan dibenarkan. Ini berarti kita tidak lagi mau mengotori hidup kita yang sudah ditebus dengan kemunafikan. KKS, jangan pernah memakai jubah kerohanian untuk menutupi dosa tersembunyi dalam diri kita. Ulangan 16 ayat 13-14.
Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Dalam Perjanjian Baru, sukacita adalah suatu perintah. Dan inilah yang menjadi pegangan KKS, seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perintah untuk bersukacita juga ditulis dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mengapa kita diperintahkan untuk bersukacita, bahkan bersukacita di dalam segala hal? Karena emosi negatif seperti duka cita, kesedihan, baper, tersinggung, kemarahan, dendam, itu semua bukanlah produk surga. Jadi, berhati-hatilah jika ada teman yang bergosip dan menjelekkan orang lain, karena itu bisa membuat engkau larut dalam emosi negatif dan membawa engkau turun ke level bawah, ke dunia orang mati atau maut. Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. KKS, jangan suka memutarbalikkan perkataan orang benar. Jika hari ini kita masih diberi nafas hidup, itu agar kita membersihkan diri dari segala ragi orang Farisi, dari segala kemunafikan, dari segala dosa tersembunyi. Adalah baik jika hari ini kita mendengar nasihat dan arahan agar tidak menyesal saat tiba-tiba harus menghadap Tuhan melalui kematian. Maleakhi 3 ayat 1-3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Allah kita adalah kudus, darah dan firman sudah menguduskan kita. Maka janganlah kita mau dicemarkan sehingga kita kehilangan keselamatan. Amin.